Hai guys, kali ini aku mau review Marvel Legends Punisher dari series Daredevil Born Again. Dan buat yang figure Daredevilnya sendiri yang ini, itu udah aku review di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau nonton boleh dicari aja di channel aku atau klik di atas sini. Dan figure Punisher ini tuh salah satu figure yang aku tunggu-tunggu juga guys. Karena figure Punisher yang lama, yang Punishernya Jon Bernthal ini tuh udah usang guys. Meskipun sama kayak yang figure Daredevil yang lama, ini tuh nggak jelek, cuman setelah pemakaian yang lama banyak banget kekurangannya gitu. Kayak ini juga udah aku sedikit custom ya. Ini bagian bootsnya ini aku ganti pakai bootsnya figure Captain America. Sama di sini aku kasih beltnya Captain America juga biar ngasih apa ya, kayak lebih berisi gitu bagian sininya. Dan selain itu, karena juga Punisher sama Daredevil ini tuh karakter Marvel favoritku nomor 2 guys. Ya aku naruh mereka ini di posisi nomor 2 karena aku nggak bisa nentuin mana yang lebih baik di antara mereka gitu. Jadi mereka kan sama-sama keren dan sama-sama punya keunikannya masing-masing gitu. Kalau Daredevil ya kostumnya keren, terus dia unik ya, dia buta dan kekuatannya kan semacam ekolokasi ya, jadi bikin karakternya unik. Sedangkan kalau Punisher sendiri, ini selain kostumnya juga keren, logonya dan lain-lain, tapi aku juga suka ini guys, posisi moralnya gitu. Dan cara dia nanganin lawan-lawannya tuh aku lebih cenderung suka Punisher guys di sisi itu. Jadi makanya aku nunggu-nunggu banget guys sama figure ini. Dan aku senangnya kita masih bakal bisa menyaksikan aksinya Punisher ini guys. Karena seenggaknya masih ada 2 project ya yang Punisher ini muncul, yang satu Spider-Man Born Again, sama satunya lagi special presentationnya Punisher sendiri guys. Tapi buat figurnya yang dari Born Again dia seperti ini ya, boxnya masih mirip-mirip sama figure Daredevil sebelumnya, cuman beda di artwork sini. Dan buat sedikit penjelasan tentang karakternya boleh di pause. Sampingnya masih sama, atasnya juga sama, bawahnya juga sama. So langsung kita keluarin figurnya guys. Oke, ini guys figurnya setelah dikeluarin, dan aksesorisnya kita dapat lumayan lah ya. Yang pertama kita dapat sepasang alternatif fan yang aku nggak suka karena ini nggak seragam guys. Jadi satunya fish hand, satunya lagi creeping hand. Sama kayak Daredevil sebelumnya ya, mereka nggak ngasih yang seragam gitu ya, fish hand 2 atau creeping hand ini 2 ya, creeping hand 2, cuman satunya ini open hand seperti ini guys. Ini aku kurang suka ya. Terus yang kedua kita dapat pistol kecil seperti ini. Dia ada warnanya 2, hitam, sama bawahnya sini magazinnya warna abu-abu. Dan ini aku suka karena setauku ini mold baru guys. Karena aku setauku sebelumnya belum pernah muncul pistol yang bentukannya seperti ini. Nggak tahu kalau mungkin ini ngambil dari figure G.I. Joe Classified Series ya, karena kan mereka masih satu brand dan G.I. Joe lebih senjata-senjata gini lebih banyak gitu. Terus yang kedua dia dapat kapak, ini juga mold baru dan aku suka, bagus banget ini. Cuman kalau aku lihat di internet itu warnanya kebalik guys, karena aslinya tuh di foto promosinya itu yang warna hitam gelap itu di bagian gripnya ini, terus yang bagian mata kapaknya tuh yang lebih kayak abu-abu silver gitu. Tapi ini udah bagus sih, cakep. Ini aku suka, dan lihat ini detailnya tuh di kapaknya tuh nggak polos tapi ada kayak scratch gitu. Nice. Dan yang terakhir kita juga dapat pisau kecil seperti ini guys. Nah warnanya juga masih sama ya, hitam terus abu-abu gini. Dan ini bisa dimasukin guys di belakangnya seperti ini. Buat pisaunya ada, nah seperti ini. Terus buat pistolnya juga ada holster di sampingnya. Nah seperti ini guys.
Terus terakhir figurnya sendiri, ini figure cakep banget guys, keren gitu. Lihat nih, dia berdiri aja sih keren nih. Buat dipamerin ke teman pasti bakal iri teman kalian. Dan ini kalau mau dibandingin sama figure Punisher yang lama, dia seperti ini. Nah ini untungnya udah aku custom juga ya, soalnya kalau pakai boots bawaan yang bawaannya ya itu tebel banget, jadi pasti bakal yang lama kelihatan lebih tinggi. Tapi karena udah aku ganti jadi tingginya ini setara lah. Nah seperti ini. Nah buat detail head sculptnya yang figure yang baru dia seperti ini guys. Ini cakep banget sih, ini mirip banget sama Jon Bernthal. Apalagi ekspresi yang diambil ya, ini benar-benar menggambarkan Punisher-nya Jon Bernthal gitu. Karena kayaknya sepanjang film atau sepanjang series itu ekspresinya seperti ini, mencurang gitulah ya. Dan kalau dibandingin sama yang lama dia seperti ini guys, bener-bener upgrade ya. Meskipun aku masih ngerasa ini bagus sih, dengan ini buatan tahun berapa ya, 2017 mungkin sekitaran segitu. Ini udah bagus guys. Cuman kalau dibandingin sama yang baru jelas yang baru jauh lebih bagus. Bahkan rambutnya ya, lihat tuh rapi banget. Terus aku suka painting rambut ininya, bagian undercutnya ini cakep banget, smooth gitulah ya. Cuman mungkin di sini ada sedikit mispaint ya, cuman sisanya aman terkendali guys. Terus ini sama kayak Daredevil juga, dia artikulasinya ada di lehernya juga, sama di atas kepalanya sini. Terus buat detail di bajunya ini cakep banget sih. Aku selalu suka karakter dengan kostum full hitam seperti ini. Lihat, nah cakep ya. Ini kayak paintingnya, logonya juga nice. Terus wrinkle-wrinkle-nya itu aku suka sih. Hasbro makin kesini makin bagus gitu pembuatannya. Detail kostumnya, tekstur dan wrinkle-wrinkle ini kelihatan natural gitu. Terus di sini ada detail-detail isi pelurunya ya. Soalnya ini nggak bisa dilepas, tapi juga nggak perlu juga sih, karena kalau dilepas nanti takutnya bakal hilang-hilang gitu. Dan ini nice, dikasih painting warna abu-abu sama kayak di pistolnya tadi ya ini. Nah terus di celananya dia seperti ini, aku suka sih. Terus ada detail-detail pad, knee padnya ini. Dan sama kayak Daredevil sebelumnya, ini meskipun ada perpotongan di bootsnya, cuman ini nggak bisa muter guys, sayang banget, sayang banget. Buat di belakang dia seperti ini. Di sininya guys, ini juga ada texturing guys di belakang sini. Nah itu dia di bagian kotak sini loh, tuh lihat ada kayak garis-garisnya gitu lah ya. Nice banget. Di sabuknya juga ada detail jahitan-jahitan kecil gitu, bikin figurnya makin mantap. Hitam polos cuman tetap keren guys. Dan di tangannya nih guys, ini aku suka banget, dia ada detail paintingan apa ini, semacam patch atau emblem di tangannya ini. Cuman kalau aku lihat di Pinterest itu foto logo ininya Punisher-nya ini tuh nggak sesuai guys sama yang aslinya. Nanti aku kasih foto di atas ini. Kalau yang di foto itu logo Punisher-nya lebih kecil dan posisinya itu di dalam kotak gitu. Tapi it's okay sih, karena ini minor dan mungkin kalau dibikin kecil banget kayak di aslinya mungkin nggak bisa sedetail ini guys. Ini udah bagus. Terus juga di sampingnya ada logo bendera Amerika yang hitam putih gini. Ini sama kayak figure atau sama kayak kostumnya US Agent guys. Nah tuh lihat, sama ya, logo bendera Amerika tapi hitam putih gitu. So lanjut kita nyoba aksesorisnya. Buat aksesoris ini pistolnya bisa langsung dipakai di sini. Nah seperti ini. Atau tangannya kita ganti juga yang gripping hand buat megang kapaknya seperti ini guys. Nah seperti ini. Ini keren sih kalau di pose-posein gitu kan. Biasanya gimana sih posenya Punisher ini?
Nah beginilah ya semacam itu. Nanti kalian kalau pegang figurnya, kalau beli figurnya bisa kalian posein sendiri. Terus aku juga mau coba head swap guys sama figur yang lama, muat nggak ya? Kalau kemarin figur Daredevil sama figurnya Matt Murdock kan nggak muat ya. Cuman kalau Punisher dia nggak muat guys, nggak bisa masuk. Dan secara skin tone juga beda jauh ya, jadi pasti kurang bagus juga kalau mau dipaksain. Cuman kalau yang head sculpt yang baru di body yang lama dia bisa masuk, cuman seperti ini. Menurut kalian ini masih oke nggak guys? Kalau aku sih sebenarnya lumayan sih, cuman layarnya aja jadi kayak tenggelam gitu. Tapi lumayan. Sayangnya mungkin dia ini nggak dapet senjata yang agak besaran dikit gitu, kayak mungkin ini kayak gini lah, atau kayak gini. Ini dia nggak dapet guys, sayang banget. Padahal kan Punisher ini mainnya tuh di senjata tembak-tembakan yang besar kayak gini. Cuman ini kita coba, ini dari figure Punisher yang lama ya. Ini kalau dipasang bisa, nah bisa keren padahal kalau dikasih. Nah terus satunya kita coba yang ini. Nah kalau seperti ini kan mirip seperti di seriesnya guys. Nah seperti ini kurang lebih keren guys. Nextnya buat artikulasi, sebenarnya dia kurang lebih sama kayak figure Daredevil sebelumnya ya. Di atas dia ada 2 titik artikulasi di pangkal leher sama di atas leher ya. Jadi dia buat gerak-gerak ini bisa bebas banget, mantep ya. Ke atas terus gini, ke bawah dia nunduk segini. Terus di tangan dia ada sedikit butterfly joint, sama kayak Daredevil dan juga figure-figure Star Wars Black Series ya. Bisa muter udah pasti. Terus di bicep juga bisa muter 360 derajat. Sikunya double joint. Pergelangan tangan dia bisa muter, sama juga buat gripping hand dia side to side. Tapi buat yang fist hand ini dia naik turun ya, atas bawah. Yang open hand ini juga atas bawah. Terus di perut dia dumbbell joint di atasnya, jadi bisa muter bebas. Terus di bawahnya di pinggang dia bisa muter juga 360 derajat. Dan di kaki nendang ke depan dia segini jauh. Terus ke belakangnya dia hampir nggak bisa. Di paha dia bisa muter 360 derajat. Lututnya double joint segini, mantep banget. Terus di boots tadi dia nggak ada artikulasi, jadi langsung ke pergelangan kaki. Ke atas atau ke depan dia segini, ke bawahnya atau ke belakang dia segini, sama bisa ankle pivot. Next buat size comparison, di sini aku bandingin sama Punisher yang lama dan juga figure Daredevil yang baru dan yang lama. Jujur aku seneng guys punya figure yang baru dan yang lama, karena jadi ada variasinya gitu dari kostum yang awal dan yang terbaru ini. Berikutnya lagi di sini ada karakter-karakter jebolan Netflix. Dari sebelah kanan ada Elektra, Kingpin, terus ada figure Matt Murdock dan juga Iron Fist. Dan yang terakhir figure jebolan Netflix yang aku punya ada Colin Wing guys. Cuman info aja, ini bodinya aku custom guys, bodinya Colin Wing. Nah seperti ini guys kurang lebih perbandingannya. Next buat perbandingan dengan karakter MCU yang lain, di sini ada Mr. Fantastic, Captain America Steve Rogers, dan di sisi sebelahnya ada Yelena Belova dan US Agent. Berikutnya di sini ada perbandingan dengan lining komik dan juga animated. Cuman sayangnya aku nggak punya figure komiknya Punisher guys. Jadi cuman ada Amazing Fantasy Spider-Man sama Daredevil. Dan yang dari animated series ada Rogue dan juga Wolverine. Next lagi di sini ada figure Star Wars Black Series Cassian Andor, Jyn Erso, dan di sebelah kanan ada G.I. Joe Classified Series Snake Eyes dan Baroness. Dan yang terakhir di sini aku ada McFarlane Toys isi Multiverse Batman, Catwoman, dan di sebelah kiri ada SAF live action Luffy dan juga Metal Heaven Collection Pyroraptor. Nah itu tadi guys review dari aku kurang lebihnya, dan kesimpulanku itu sama kayak figure Daredevil sebelumnya, yaitu aku puas banget sama figure ini
karena memang secakep itu guys, dari desain kostumnya, sculptingan wrinkle-nya, texturingnya di belakang-belakang sini, terus aksesorisnya aku cukup puas lah, meskipun ya tetap sebenarnya kurang ya, cuman ini dapat 3 senjata hitungannya dan itu oke lah. Dan apalagi figur ini adalah sebuah upgrade dari figur lamanya guys yang sudah usang ini, jadi aku cukup senang karena emang aku nungguin figur Punisher-nya Jon Bernthal ini dibuat gitu sama Hasbro lagi gitu, karena memang kalau kostum ini kan ya spesifik buat adegannya dia di seriesnya Daredevil yang di Netflix gitu, sedangkan kebanyakan pemunculannya Punisher ya di seriesnya sendiri 2 season sama di Born Again itu kebanyakan dia pakai yang lengan pendek gini, terus yang nggak ada jubahnya seperti ini guys. Makanya aku nungguin banget dan beruntunglah hasilnya memuaskan guys. Ini salah satu figur yang wajib punya menurut aku buat kalian ya, yang mau tinggal dicari aja di Tokopedia, Shopee atau apapun itu. So thank you buat yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di dislike kalau kalian nggak suka, dan komen juga kalau mau komen. Dan jangan lupa di subscribe juga kalau kalian tertarik sama video-video review seperti ini guys. Dan akhir kata, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye, see you later.